Kalau terminal siapa nih buruh Tegalu? Nggak ada tak barangnya karena dekat ke pasar. Distributor. Pemandian. Lalu ke hamu kah? Saya lihat jadi hamu parah ini kampung. Sini di tengah. Klaser itu kan? Ngamang Menedu. Molo harap. Menedu tuh mati. Menedu. Jadi beset. Jadi Amanginang Oma di Hutajugu, Kecamatan Permona, kantor kepala desa. Di sana non, nanti di sini kami akan mengitari kampung-kampung yang ada di Hutajugu ini. Hutajugu Kecamatan Permonangan bersama Amang Menelu. Koras mari kita salukna. Ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli Amanginang, yaitu tempat di mana saya berbagi perjalanan, suasana, dan cerita dari kampung halaman yang kita cinta ini, yaitu Bonapasogit. Di video kali ini, saya akan mengajak Amanginang menelusuri salah satu desa paling terpencil di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Desa Hutajugu, Kecamatan Permonangan. Dan juga kali ini, penelusuran saya akan terasa lebih seru, karena saya nggak sendiri Amanginang. Saya ditemani oleh Bapak M. Manalu, yaitu salah satu perangkat desa. Jadi artinya saya bisa dapat lebih banyak informasi seputar Desa Hutajugu langsung dari orang yang tahu kondisi sebenarnya. Jadi sebelum masuk kampung Amanginang, di sini ada, kita bisa melihat ke sana itu hutan ya, atau ladang-ladang warga. Nah, sini ada rumah. 1, 2 Huta mata ekornya nama? Huta Gudang. Nah, ini Huta Gudang namanya. Oh iya Amanginang, mungkin melihat ramainya rumah di kampung ini, Amanginang mungkin jadi berpikir kalau saya berlebihan bilang kampung ini terpencil. Bisa jadi Amanginang mengira ini cuma hoax, tapi supaya jelas dan percaya, coba Amanginang lihat sendiri bagaimana perjalanan ke sini melewati hutan, tanjakan, dan perbukitan yang panjang. Di video sebelumnya, saya sudah tunjukkan bagaimana kondisi jalan menuju ke sini, dan sekarang di video bagian kedua ini, saya akan ajak Amanginang melihat langsung seperti apa suasana kampungnya, kehidupan warganya, dan cerita kecil yang saya temui selama berada di Desa Hutajugu. Jadi tetap ikuti terus video ini, karena walaupun desa ini terpencil, tapi ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dan rasakan bersama. Jadi termasuk banyak penduduknya di Desa Hutajugu ini, sekitar 400 kakak. Kemudian Amang Manalu membawa dan menunjukkan kepada saya sebuah sekolah untuk melihat kondisinya terkini. Nah, ini dia sudah kelihatan SMP. Bengkel Silaban ini ya. Di ujung kampung ini ada satu bangunan penting yang cukup membanggakan, yaitu SMP Negeri 3 Permonangan. Sekolah ini sebelah kiri. Ah, dia jalannya di sini ya. Sebelah kiri kita ini. Sekolah SMP. Inilah satu-satunya sekolah menengah pertama yang ada di Desa Hutajugu. Sini juga ada rumah. 1, 2, 3. Keren sekali karena meskipun kampung ini berada di pedalaman, sudah dibangun sekolah SMP di sini. Kemungkinan besar ini dibuat karena jumlah penduduknya yang sudah cukup banyak, yaitu sekitar 400 kepala keluarga. Dari angka itu tentu kita bisa bayangkan berapa banyak anak-anak usia sekolah yang butuh akses pendidikan SMP. Ini dia sekolahnya ya.
Ada kelas di sini juga, di sini. Itu kita perjulang. Itu kantor mereka perjulang. Menjumpai gurunya ya. Sini juga ada rumah. Ketika kami tiba di sekolah ini, terlihat bahwa ruangan kelasnya cukup bagus dan fasilitasnya pun lengkap untuk ukuran sekolah di pedalaman. SMP Negeri 3 Parmonangan ini memiliki 73 murid yang aktif. Tenaga pengajarnya ada 8 orang, terdiri dari 4 orang PNS, 3 guru P3K, dan 1 orang guru honorer. Tapi meskipun sudah berdiri dengan baik, ternyata masih ada tantangan yang dihadapi, yaitu soal kekurangan tenaga pengajar. Dengan jumlah murid yang cukup lumayan dan kebutuhan belajar yang semakin beragam, tentu keberadaan guru tambahan sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar bisa berjalan maksimal. Ini menjadi salah satu potret nyata bahwa di balik semangat belajar yang besar masih ada kebutuhan yang perlu diperhatikan bersama. Guru Dasui teteh. Nah, lagi rapat doh. Itu lagi rapat. Jadi Amang Inang, saya bersama dengan kepala sekolah SMP Negeri 3 Parmonangan dengan Bapak Yusri Lubengkau ya. Jadi di sini nanti beliau akan menyampaikan untuk bagaimana ke depan sekolah ini atau bagaimana kondisi sekarang buat pemerintah ataupun buat khalayak ramai. Terima kasih Pak. Saya Jusri Lumban Gaul, Kepala SMP Negeri 3 Parmonangan. Dalam hal ini menyampaikan kalau kita lihat dari segi fasilitas yang ada di sekolah kita, dari sarana prasarana, saya pikir sudah baik karena di sini sudah ada laboratorium komputer, laboratorium IPA, kemudian ruang belajar yang sudah lengkap dan masih dalam kondisi baik semua. Hanya saja kadang dalam proses belajar mengajar kami masih ada kekurangan daripada guru ya. Jadi harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di dalam perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan supaya Bapak Bupati dan Wakil Bupati memberi perhatian kepada sekolah kami untuk penempatan tenaga guru dan tenaga tata usaha, karena kami sangat kewalahan dalam melaksanakan administrasi, untuk mengerjakan administrasi karena tenaga tata usaha kami sudah lama belum ada di sekolah kita ini, sehingga beberapa Bapak Ibu guru harus terlibat, kami libatkan dalam mengerjakan administrasi di sekolah kita. Kira-kira seperti itu Bapak. Kalau tenaga pengajar kira-kira berapa sini sekarang? Tenaga pengajar yang ada di sini 8 orang. Jadi itu terdiri dari 4 PNS, 4 P3K, 1 orang 3 P3K, 1 honorer. 1 honorer. Jadi masih kurang ya? Masih kurang. Kalau dari segi mata pelajarannya masih kurang. Contohnya pendidikan jasmani dan olahraga ini belum ada. Kemudian seni budaya belum ada. Dan kalau bisa nanti karena pemerintah sudah launching mengenai muatan lokal, ini salah satu menjadi harapan kami, guru muatan lokal nanti kalau ada. Baik. Jadi saya mau nanya, Mang, kalau sekarang jumlah murid di sini ada berapa, Mang? Jumlah murid kita 73 orang. 73 orang. Ya, 1 rombel kelas 7, 1 rombel kelas 8, 1 rombel kelas 9. Jadi mengenai muridnya ini, Mang, apakah terjadi peningkatan jumlah siswa dari tahun ke tahun, apa malah menurun, apa gimana? Kalau kita lihat dari statistiknya, setiap tahun ada penurunan dia, Pak, karena penduduk di desa kita ini rata-rata sudah penduduk tua. Jadi anak-anak yang ada di sini juga semakin tahun semakin menurun jumlahnya. Baik pun itu di SD, saya pikir seperti itu.
Jadi jumlah yang masuk ke sekolah kita setiap tahun ada penurunan. Ya. Baik Amang, jadi satu pertanyaan lagi Pak. Mungkin dulu ada alumni-alumni yang sudah lulus, mungkin sudah ada yang berhasil. Mungkin Amang bisa menyampaikan pesan sekalian di sini. Ya, terima kasih kepada alumni daripada SMP Negeri 3 Permonangan yang sudah banyak berhasil di perantauan. Kami berharap supaya alumni daripada SMP Negeri 3 Permonangan bisa memberikan perhatian kepada sekolah kita supaya sekolah kita semakin maju, supaya sekolah kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anak-anak kita yang ada di sekolah kita ini, pada adik-adik kalian yang masih belajar di sekolah kita ini dan yang akan belajar di sekolah kita ini. Demikian kami sampaikan. Baik Amang, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya sekolah SMP Negeri 3 Permonangan diperhatikan pemerintah dan semakin maju. Terima kasih. Jadi di sana masih ada kampung Amang Inang ya. Ada beberapa rumah di sana. Huta ya Bang? Huta Gudang. Sana urat dulu. Warung Debe Sadu. Baru urat dulu. Ini jalannya. Oh, jadi ke sana masih ada satu kampung lagi bulan dulu. Kira-kira 3 jabu di sana. 10 jabu. Ya, ini dah jalan. Dan ini perkampungannya. SMP Negeri 3. Sana ada rumah juga. Cuma saya dari Oras Selem. Nah, bepiri ni hutan dok. Dot perangkat desa. Marga teh Mang. Teh buluan panggabian. Mulai teh Mang dah. Jadi kami keluar dari SMP Negeri 3 Permonangan ini. Wah, sakit kilamu. Enggak kalau Tujuh kan? Coba buka burak. Kita gudang betul. Dusun, dusun sere, kita gudang ada. Mayoritas penduduk desa Huta Julu menggantungkan hidup dari bertani. Komoditas utama di sini adalah padi, kemenyan, dan jagung. Untuk kebutuhan sehari-hari, hasil padi biasanya sudah cukup. Harusnya tanaman seperti jagung dan buah-buahan, termasuk pisang, bisa jadi penghasilan tambahan bagi warga. Tetapi kenyataannya para petani di sini menghadapi tantangan besar dari 2 hama yang sangat merugikan, yaitu babi hutan dan kera liar. Kedua hewan ini sering datang dalam rombongan dan bisa merusak lahan pertanian dalam waktu singkat. Babi hutan biasanya menyerang tanaman padi bahkan di siang hari, sementara kera liar atau monyet memakan jagung baik siang maupun malam. Yang bikin tambah sulit, monyet termasuk hewan yang dilindungi, jadi warga tidak bisa sembarangan mengambil tindakan untuk menanggulangi. Akibatnya, lahan jagung bisa habis sekejap dan sawah pun harus dijaga terus-menerus sepanjang hari agar tidak diserang babi hutan. Inilah realita para petani di pelosok yang tak hanya melawan cuaca dan medan, tetapi juga binatang liar yang datang tanpa permisi. Di sini susah menanam padi. Kenapa? Karena ada hama. Hama ini hama monyet ya, yang suka memakan padi dan juga tanaman lain. Di sini sepertinya warung. Nah,
inilah ujung dari kampung Hutaguhudang Dusun Selo. Lai sih teh menelu ulama menelu. Jadi memang na laku kude itu ada teh emang. Kita sendiri, Pak. Oh iya. Jadi memahami. Lewat warga di Selbaju. Hutajulu. Hutajulu di Persea. Namang Menelu. Malawalak. Menelu kemudian. Menelu. Jadi sok kami menikmati hasil dari kebun ya, tuak, minuman khas Batak. Jadi kalau nggak tahu apa itu tuak, ini minuman khas Batak. Jadi wajib dicoba kalau datang ke tanah Batak ya. Iya. Kira-kira 3 galas meso. 2 galas. 2 galas. Obat galas ya. 10.000 murah meriah ya. Tapi jangan minum siang-siang ya kalau nggak biasa. Nanti paru-parunya jebol. Oh iya, dari cerita Amang Manalu, saya juga dapat informasi menarik soal kemenyan. Katanya dari seluruh desa ini, produksi kemenyan bisa mencapai sekitar 20 ton per tahun. Angka yang cukup besar dan seharusnya bisa menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga. Tapi sayangnya produksi itu terus menurun dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya tingkat kesuburan tanah. Pohon kemenyan ternyata perlu dirawat dengan baik, termasuk harus diberi pupuk secara rutin. Dan itu harus dilakukan pohon per pohon. Masalahnya, harga pupuk sekarang sangat mahal, apalagi kalau harus dibeli sendiri tanpa bantuan. Begitu pupuk sampai di desa ini, harganya makin tinggi karena ditambah biaya angkut dan medan perjalanan yang tidak mudah. Inilah tantangan lain yang dihadapi petani kemenyan, bukan hanya soal menanam dan menunggu hasil, tapi juga soal merawat dengan biaya yang makin hari makin berat. Padi menghasilkan padi kemenyan di sini ya. Kemenyan sama potek. Kantor desa Hutajulu namanya. Ini ada menurunkan barangnya karena dekat ke pasar. Ini sepertinya distributor. Mono songonot teh ya bang. Kalau sok kalapon, ulan na merjual gitu. Iya. Narosan dua sama nih. Dua berarti guys. Tinggal. Jadi bukan mereka tinggal di sini. Tuh dia Pak Hitam. Demikianlah dulu video part kedua edisi vlog kita ke Desa Hutajulu Permonangan ini Amang Inang. Terima kasih sudah ikut menelusuri bersama saya. Tapi perjalanan belum selesai. Di part selanjutnya kita akan menjelajahi lagi kedua kampung lainnya yang tak kalah menarik, yaitu Kampung Sosor dan Lubas Syatar. Kira-kira cerita apa lagi yang akan kita temui di sana nantinya? Kehidupan seperti apa yang akan kita lihat? Ikutin terus perjalanan kami di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share-nya, biar makin banyak yang tahu cerita dari Bona Pasogit tercinta ini. Horas Madi Hita Salukna, Butima.